风沙尘。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua favorit kita semua, yaitu BTTH alias Battle Through the Heaven episode 103. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shoyan telah mendapatkan informasi mengenai klan Gu dari senior Jinshu dan juga Jingu. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Shoyan pun pergi ke tempat dari pavilion petir angin untuk datang ke sana mencari keberadaan dari Guru Feng, karena Shoyan membutuhkan Guru Feng untuk menyelamatkan Guru Yellow yang telah ditahan di Istana Jiwa. Dan untuk pertemuan 4 pavilion sendiri, pertemuan itu merupakan pertemuan untuk mengadakan kompetisi 4 pavilion mana yang memiliki kekuatan yang besar. Dan di saat Shoyan yang menonton pertarungan itu, Shoyan sangat dikejutkan karena ia tak menyangka bahwasanya pada kompetisi tersebut Shoyan bertemu dengan teman lamanya, yaitu Lin Yan, yang dalam kompetisi itu sayangnya menjadi targetnya Wang Chen, dan Shoyan tidak membiarkan Wang Chen menghabisi teman lamanya. Jadinya Shoyan pun kemarin mau tidak mau harus turun ke arena pertarungan untuk menyelamatkan temannya dari incaran Wang Chen yang berniat untuk menghabisi Lin Yan. Dan Shoyan juga akan berhadapan melawan Wang Chen untuk bisa menyelamatkan Lin Yan, dan itu merupakan isi cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan orang-orang sekarang sedang terdiam karena sekarang akan terjadi pertempuran antara Shoyan dan juga Wang Chen. Tetapi perlu diingat bahwasannya pada saat ini mereka semua masih belum mengetahui bahwasannya pria bertopeng ini adalah Shoyan. Dan mereka hanya mengetahui kalau ia merupakan orang biasa saja. Sedangkan untuk penetua Huan Chuang yang melihat ini juga ingin melihat pertarungan antara Wang Chen dan juga pria pemuda bertopeng yaitu Shoyan. Karena pada saat ini Wang Chen juga hampir setengah langkah untuk menuju ke ranah Dozong. Jadinya penetua Huan Chuang ingin juga melihat bagaimana kemampuan dari Wang Chen. Lalu ia pun meminta kepada penetua Li untuk memberikan kesempatan kepada mereka berdua saling bertarung. Penetua Li menerima permintaan itu, lalu ia pun memerintahkan kepada para bawahannya untuk memberikan ruang kepada Wang Chen dan juga pria bertopeng alias Shoyan melakukan pertempuran di arena pertempuran. Seketika kompetisi juga dihentikan dengan para peserta lainnya yang diperintahkan untuk mundur. Dan setelah semua orang keluar dari arena pertempuran, penetua Huan Chuang pun memerintahkan kepada Wang Chen untuk menyelesaikan masalah ini sebaik mungkin tanpa mempermalukan pavilion musim semi mereka. Dan jika Wang Chen gagal, maka penetua Huan Chuan memperingatkan kepada Wang Chen bahwasannya ada konsekuensinya. Wang Chen dengan percaya diri menerima perkataan dari gurunya dan ia tidak akan mengecewakan sang guru. Shoyan juga memberikan obat pemulihan kepada Lin Yan dan juga menyuruh kepada Lin Yan untuk keluar dari arena pertempuran karena dirinya akan membereskan masalah ini. Lian menerima perkataan dari Shoyan dan juga Lian berjanji jika nantinya Shoyan berada di kondisi yang terpojok maka dirinya akan membantu Shoyan. Dan setelah itu pun pertarungan antara Shoyan melawan Wang Chen pun dimulai, yang dalam pertarungan itu juga Wang Chen memberitahu kepada Shoyan bahwasanya ia akan membuat dirimu menderita karena telah mempermalukan pavilion Huan Chuan milik mereka. Pertarungannya sengit di antara mereka dimulai sampai pada akhirnya Shoyan mengeluarkan senjata pedang Heavenly-nya, yang di sini penetua Feng cukup kaget melihat si pemuda bertopeng menggunakan senjata pedang berat yaitu Shoyan. Tetapi pada pertarungan ini Shoyan juga merasa sedikit terdesak karena dirinya tidak bisa mengeluarkan kemampuannya sesungguhnya, karena jika Shoyan mengeluarkan teknik yang familiar bagi pavilion petir maka dirinya akan ketahuan oleh pavilion petir. Jadinya Shoyan akan berusaha bertarung tetapi dengan cara minimal, alias ia berusaha semaksimal mungkin untuk menekan kekuatannya. Tetapi berbeda dengan Wang Chen mengeluarkan kekuatannya secara maksimal, yang dimana ia mengeluarkan kekuatan yang setara dengan puncak dari ranah Donghuang, membuat serangan Wang Chen memiliki daya serang yang lebih mendominasi, dan semua orang juga mengakui bahwasanya kekuatan Wang Chen lebih terasa lebih menyeramkan daripada si pria bertopeng. 到了斗宗层次，
Jadi di sini mereka berpikir sepertinya pemenang pada kompetisi ini adalah Wang Chen. Lalu Wang Chen pun mengeluarkan teknik bayangannya menyerang Shoyan dari berbagai arah yang untungnya Shoyan dapat menghindari bayangannya Wang Chen. Wang Chen tidak berhenti sampai di sana, ia mengeluarkan serangan kegelapannya ke arah Shoyan dan Shoyan pun menggunakan teknik dari pedang Heavily-nya menahan setiap serangan dari Wang Chen. Yang di sini Lin Yan melihat kekuatan Shoyan menyadari bahwasannya Shoyan sekarang telah berada di ranah Dozong. Tidak hanya Lin Yan yang menyadari kehebatan kekuatannya Shoyan, tetapi Penetua Lei dan juga Penetua Huang Chuan juga merasakan kekuatannya dari si pria bertopeng lebih kuat daripada Wang Chen yang sepertinya pertarungan ini akan dimenangkan oleh pria bertopeng. Shoyan juga pada akhirnya bisa menghentikan serangannya Wang Chen menggunakan kekuatan apinya, yang di sini Wang Chen pun juga telah merasakan bahwasanya pria bertopeng yang berada di hadapannya telah berada di ranah Dozong. Tetapi Wang Chen tidak takut dengan hal ini. Ia mengatakan ia akan menunjukkan bagaimana kekuatan sebenarnya dari para dunia bawah. Yang lalu Wang Chen pun mengeluarkan serangan bayangannya yang memiliki wujud seperti bayangan tangan menyerang ke arah Shoyan. Tangan itu berhasil menekan Shoyan yang membuat semua orang berpikir sepertinya pria bertopeng telah dikalahkan oleh Wang Chen. Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja dari tangannya Wang Chen muncul api berwarna hijau yang sangat membara membakar tangannya Wang Chen. Semua orang pun sangat kaget melihat kejadian ini tidak hanya membakar bayangan dari teknik tangannya Wang Chen, tetapi juga membakar tubuhnya Wang Chen membuat Wang Chen pun terluka. Dan juga Shoyan yang telah keluar dari penekanan tangan bayangannya Wang Chen tanpa ia tidak mengalami luka. Penetua Huang Chuan yang melihat ini pun merasa kesal kepada Wang Chen dan menyuruh kepada para bawahannya untuk segera memberikan hukuman kepada si sampah ini, yaitu Wang Chen. Dan karena Shoyan sekarang telah memenangkan kompetisi ini, Shoyan pun mengajak kepada Lin Yan untuk pergi. Namun di saat itu tiba-tiba saja Wang Chen memberitahu kepada mereka semua bahwasanya ia mengetahui siapa pria bertopeng ini, yang dimana ia menyadari bahwasanya pria bertopeng ini adalah Shoyan. Setelah mendengar nama Shoyan, Fetian pun seketika menjadi sangat kesal dan semua orang juga sedang membicarakan keberadaan Shoyan ini karena mereka mengetahui bahwasanya adanya masalah yang begitu besar antara Shoyan dan juga Paviliun Guntur Angin. Tak disangka Shoyan akan berani datang ke tempat markas dari Paviliun Guntur Angin. Feng Qing'er dan juga Qing Luan yang melihat ini, mereka berdua juga sangat tak menyangka bahwasanya Shoyan memiliki keberanian yang cukup tinggi untuk datang ke tempat Paviliun Guntur Angin. Tetapi untuk Penetua Huang Qiang yang awalnya kesal kepada Wang Chen karena telah kalah, ia sekarang justru merasa tertarik untuk menonton drama ini karena ia juga penasaran hal apa yang akan dilakukan oleh Paviliun Guntur Angin kepada Shoyan setelah apa yang telah dilakukan Shoyan kepada paviliun mereka. Para pasukan dari Paviliun Guntur Angin dengan segera mengepung keberadaan Shoyan agar Shoyan tidak bisa kabur, dan lalu Penetua Lei menyuruh kepada Fetian untuk langsung bertindak. Fetian pun tanpa basa-basi langsung menyerang Shoyan, yang dimana serangan itu mengenai Shoyan yang untungnya itu merupakan bayangan petirnya Shoyan. Hal ini pun membuat Fetian cukup kagum kepada Shoyan karena tak menyangka baru mereka berpisah tidak lama tetapi Shoyan telah menguasai teknik dari bayangan petir milik Paviliun Guntur Angin mereka. Pertarungannya sengit di antara Shoyan dan juga Fetian pun terjadi, dan dalam pertarungan ini juga Penetua Lei mengawasi mereka berdua. Ia juga berjaga-jaga jika Fetian tidak mampu menghentikan Shoyan maka dirinya yang akan mengambil tindakan. Tetapi Fetian menenangkan kepada Penetua Lei bahwasanya dirinya akan bisa menyelesaikan masalah ini. Pertarungan antara Shoyan dan juga Fetian terus berlangsung, yang dalam pertarungan ini Shoyan menyadari masih ada kesenjangan yang terlalu besar di antara mereka berdua. Shoyan mengakui bahwasanya kekuatannya sekarang masih belum cukup untuk bisa menyaingi Fetian. Jadinya ini pun membuat Shoyan merasa cukup kebingungan.
bagaimana dirinya bisa menyelesaikan masalah ini dengan selamat. Dan di saat Shoyan yang menahan serangannya Fei-Tian, tiba-tiba saja cincinnya Shoyan mengeluarkan sinar yang dimana itu dilihat oleh Guru Feng. Guru Feng Zunzhen yang seketika melihat cincin tersebut mengetahui bahwasanya cincin itu merupakan cincin milik dari teman lamanya Guru Yao Lao. Jadinya tanpa berpikir panjang, Guru Feng Zunzhen langsung turun ke atas lapangan pertarungan menyelamatkan Shoyan dari serangannya Fei-Tian dengan hanya menggunakan kedua jarinya saja menghentikan serangan dari tombaknya Fei-Tian. Fei-Tian pun memberikan peringatan kepada Ketua Feng bahwasanya tindakan Ketua Feng telah melindungi Shoyan bisa menjadi sebuah tindakan yang merugikan karena menganggap Penetua Feng telah berpihak kepada musuh dari pavilion guntur angin mereka, tetapi Penetua Feng tidak peduli, ia langsung melontarkan Fei-Tian. Setelah itu Guru Feng juga bertanya kepada Shoyan dari mana Shoyan bisa mendapatkan cincin tersebut dan juga apa hubungan Shoyan dengan sang pemilik dari cincin ini yaitu Guru Yao Lao. Shoyan pun menjawab bahwasanya hubungan mereka berdua merupakan guru dan murid. Mendengar hal itu pun membuat Guru Feng sangat kaget, tetapi ia tidak mudah percaya kepada Shoyan dan meminta kepada Shoyan untuk memberikannya bukti. Shoyan pun memperlihatkan tanda dari peninggalan api yang dimiliki oleh Guru Yao Lao yang ditinggalkan kepada dahinya Shoyan. Hal ini pun seketika membuat Guru Feng bergetar karena api yang berada di dahinya Shoyan memang benar merupakan api dari Guru Yao Lao yang dulunya juga pernah digunakan oleh Yao Lao untuk menyelamatkan dirinya. Ia merasakan perasaan yang begitu familiar dengan kekuatan api peninggalan dari Yao Lao teman lamanya. Guru Feng pun bertanya di mana sekarang keberadaan dari gurumu. Shoyan pun menjawab bahwasanya guru sekarang telah dipenjara oleh Istana Jiwa. Mendengar hal itu membuat Guru Feng menyadari betapa besar masalah yang dimiliki oleh Shoyan dan juga gurunya. Jadinya Guru Feng meminta kepada Shoyan untuk membicarakan hal ini nanti. Dan juga karena Guru Feng sekarang telah bisa mempercayai Shoyan, Guru Feng langsung meminta kepada Shoyan untuk memanggil dirinya dengan nama aslinya yaitu Feng Xian dan juga diperbolehkan memanggil dirinya dengan sebutan guru. Shoyan pun dengan senang hati menyebut Guru Feng dengan sebutan guru. Namun untuk Penetua Lei yang melihat ini, ia sangat marah kepada Penetua Feng karena telah berpihak kepada Shoyan. Penetua Lei pun memberikan peringatan kepada Penetua Feng jika Penetua Feng tetap membela Shoyan, maka ia khawatir hubungan di antara kedua pavilion mereka akan menjadi renggang. Tetapi Penetua Feng kembali menjawab jika Penetua Lei berani untuk melukai muridnya yaitu Shoyan, maka hubungan di antara kedua pavilion mereka juga tidak akan akur. Jadinya mau bagaimanapun Penetua Lei mengancam dirinya tidak akan membiarkan Shoyan terluka oleh Penetua Lei. Penetua Lei yang mendengar itu pun kesal dan di sini ia meminta pertanggungjawaban dari Shoyan karena Shoyan yang telah mencuri teknik rahasia mereka yaitu teknik pergerakan 3000 petir dan juga teknik bayangan petir. Shoyan membantah perkataan itu, dirinya tidak mencuri teknik rahasia dari pavilion guntur angin, tetapi teknik itu sendirilah yang ia dapatkan secara adil yaitu di pavilion di luar Zhongzhou. Sedangkan untuk teknik bayangan petir, dirinya juga tidak mencurinya karena Fei-Tian sendiri telah mengambil teknik tersebut dari tangannya. Seketika mendengar itu membuat Penetua Lei terdiam dan di sini Penetua Lei pun ingin mencari jawaban tengah yang dimana Penetua Lei menantang kepada Shoyan untuk melakukan pertarungan melawan Fei-Tian dan jika Shoyan menang maka pavilion guntur angin tidak akan lagi mempermasalahkan teknik milik pavilion guntur anginnya yang telah diambil oleh Shoyan. Tetapi Guru Feng tidak menyetujui hal itu karena kesenjangan kekuatan di antara Fei-Tian dan juga Shoyan yang terlalu besar. Jadinya pertarungan itu tidak akan adil. Mendengar hal tersebut membuat Penetua Lei pun marah kepada Feng karena tidak mungkin pavilion guntur anginnya akan ikhlas begitu saja teknik mereka dimiliki oleh orang luar. Dan di saat itu tiba-tiba saja Feng Jing'er mengatakan sepertinya dirinya saja yang akan mengambil alih pertarungan ini karena mereka berdua sama-sama dari generasi yang sama. Dan sama seperti sebelumnya, jika Shoyan menang maka Shoyan akan diperbolehkan menyimpan teknik pavilion guntur angin mereka, tetapi jika Shoyan kalah maka Shoyan akan dilarang untuk menggunakannya. Persetujuan pun terjadi di antara kedua belah pihak ini. Penetua Lei dan juga Penetua Feng kembali ke tempat duduk mereka
mereka untuk mengawasi pertarungan kedua orang ini. Dan tanpa basa-basi pun pertarungan terjadi di antara mereka berdua. Yang dalam pertarungan ini mereka berdua sama-sama memiliki kekuatan yang begitu dahsyat karena mereka berdua sama-sama berada di ranah Dozong. Dalam pertarungan itu sampai pada akhirnya Feng Qing'er bisa memojokkan Shoyan menggunakan serangannya yang membuat Shoyan terjebak di dalam dinding pelindungannya. Dan setelah itu Feng Qing'er menggunakan teknik gunturnya yang ia gunakan seperti sebuah ketapel yang ia serang ke arah Shoyan membuat sebuah ledakan besar. 是如今的风尊者，务必来为自己制造生活。风沙尘。 Hal ini pun membuat penetua Feng menjadi khawatir kepada Shoyan, tetapi di saat itu tiba-tiba saja diperlihatkan Shoyan yang mengeluarkan kekuatan api surgawinya yang sepertinya merupakan teknik dari Extermination Lotus ataupun teknik api amarah dewa, yaitu serangan andalan Shoyan yang akan dikeluarkan. Tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode 103 bersambung, dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Pada preview episode selanjutnya, kita diperlihatkan dengan dua pertempuran antara Shoyan melawan Feng Qing'er yang masih tetap berlanjut. Yang dalam pertarungan tersebut, mereka berdua saling beradu serangan mereka masing-masing. Yang dalam peraduan itu membuat penetua Feng dan juga penetua Lei, mereka berdua sama-sama khawatir siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertempuran ini. Karena mereka berharap murid mereka masing-masing lah yang akan menang. Dan peraduan dari serangan Feng Qing'er dan juga Shoyan membuat retakan pada dimensi, yaitu dengan api surgawinya Shoyan yang tampak mengacaukan dimensi. Karena kita juga sudah mengetahui bahwasanya kekuatan api surgawinya Shoyan memang telah menyatu dengan kekuatan dimensi. Tetapi dalam pertarungan tersebut diperlihatkan Feng Qing'er yang mengaktifkan mode pertempurannya, yang dengan di sini Feng Qing'er memiliki sayap raksasa yang memiliki serangan yang dahsyat, terlihat juga membuat Shoyan terpojokan. Tetapi pada akhirnya juga Shoyan mengaktifkan kekuatan dari api surgawinya, yaitu Valen Heart. Dan pertarungan di antara mereka berdua kembali berlanjut sampai pada akhirnya kita diperlihatkan dengan Shoyan yang telah berhasil membuat Feng Qing'er terpojok, dan Shoyan akan memberikan tendangan maut kepada Feng Qing'er. Tetapi sayangnya previewnya hanya sampai di sana saja, yang sepertinya tendangan ini tidak akan dilepaskan oleh Shoyan karena kita juga telah mengetahui Shoyan itu tidak akan kasar kepada wanita. Jadi kayaknya nggak sampai nendang cuy. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! Thank you.